Sahabat desa, hari ini saya bersama salah seorang tokoh pembaharu desa yang ada di Bontomarannu. Pada kesempatan ini kami akan membincang terkait persoalan masyarakat miskin ekstrim yang ada di desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Selamat pagi Bung Nurman. Selamat pagi. Ya, Bung Nurman ini adalah salah seorang tokoh pembaharu yang ada di desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Hari ini saya akan membincang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Sebagai salah seorang tokoh pembaharu yang ada di desa, hal-hal apa saja yang Bung Nurman lakukan dalam mendukung program penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa? Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Jadi kami sebagai pemuda di desa Bontomarannu itu tentunya harus proaktif dalam mendukung program pemerintahan desa. Salah satunya itu di bidang kemasyarakatan sosial, dan kami mendukung program-program tersebut khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, salah satu kegiatan dari salah seorang tokoh pembaharu adalah mendukung atau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang konkret dilakukan oleh Saudara Nurman. Ya. Hal yang konkret yang kami lakukan sebagai pemuda di desa Bontomarannu itu tentunya kami ikut berperan dalam mengidentifikasi setiap masalah ataupun potensi yang ada di desa Bontomarannu ini, apakah itu contohnya potensi-potensi apa yang mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini, karena kita tahu bersama masalah-masalah yang muncul di desa itu mungkin hampir setiap desa itu memiliki masalah kesejahteraan. Oke, Bung Nurman, sudah digambarkan bahwasanya persoalan umum di desa Bontomarannu ini adalah persoalan kesejahteraan. Tadi juga sudah mengidentifikasi, ikut berpartisipasi mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di desa. Nah, salah satu bentuk kegiatan dalam mengentaskan atau mendukung kesejahteraan itu apa yang sudah dilakukan? Jadi begini, kita tahu bersama daerah wilayah desa Bontomarannu ini, Pak, besar beberapa persennya itu adalah persawahan dan tambak. Jadi kita sudah tahu bahwa potensi di desa Bontomarannu ini ada di bidang pertanian dan perikanan mungkin. Jadi kami mendata dan mengidentifikasi masyarakat-masyarakat yang mungkin masih kurang dalam kesejahteraan hidupnya agar bisa memanfaatkan potensi ini. Tentunya setelah kami mengidentifikasi itu, kami akan menyampaikan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa Bontomarannu, agar potensi-potensi tersebut bisa dikembangkan agar masyarakat yang kesejahteraannya masih di bawah bisa terbantu dari potensi-potensi yang akan dikembangkan itu. Oke, Bung Nurman, konkret apa yang dijelaskan baik dari potensi dan masalah yang ada di desa. Nah, ini mungkin salah satu peran sebagai seorang tokoh pembaharu yang ada di desa setelah memiliki data baik itu potensi dan masalahnya, itu mungkin melakukan backup di dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ya, mungkin seperti itu Bung Nurman. Iya. Jadi setelah pemerintah desa menanggapi dari hasil temuan kami mengenai potensi dan masalah-masalah kesejahteraan di desa, tentunya kami tidak lepas tangan. Kami tetap dalam artian mengontrol apakah memang penyelenggaraan atau peningkatan potensi itu tepat sasaran dan masyarakat-masyarakat yang mendapatkan berupa bantuan-bantuan itu
memang sudah tepat atau memang ada hal-hal yang mungkin masih belum tepat sasaran. Oke, ya, menurut Anda keberpihakan pemerintah desa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa untuk masyarakat, bagaimana Anda menanggapi itu? Oh ya, terima kasih. Sebagai pemuda yang memang ikut mengawal setiap kebijakan-kebijakan dan program-program desa, kami sebagai pemuda melihat bahwasanya kepala desa Bontomaranu ataupun pemerintah desa Bontomaranu pada khususnya cukup sudah merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini terbukti dari adanya beberapa bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian maupun perikanan, Pak. Ya, contoh konkretnya itu baru-baru ini kami ikut juga dalam penyalurannya, diundang oleh pemerintah desa, yaitu penyaluran bantuan bibit tanaman padi. Nah, sebelumnya juga itu ada bantuan bibit semangka di kala musim panas atau kering. Nah, jadi petani di desa ini bukan hanya mengandalkan padi atau sawah jika tidak ada air. Sebagai seorang tokoh pembaharu yang ada di desa, tentu mempunyai harapan terhadap pemerintah desa. Kalau mengutip dari hasil pendataan IDM, status desa Bontomaranu itu berstatus maju. Kira-kira apa upaya yang saudara lakukan ataupun harapkan dari pemerintah desa untuk satu digit mungkin naik menjadi desa mandiri? Harapan kami sebagai pemuda itu semoga pemerintah desa Bontomaranu khususnya Pak Desa juga mampu konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Bontomaranu ini, dan selanjutnya lebih mampu berinovasi dan menciptakan ide-ide baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya desa Bontomaranu. Oke, terima kasih. Ada beberapa poin yang disampaikan tadi oleh Bung Nurman selaku tokoh pembaharu yang ada di desa. Sebagai salah seorang atau tokoh pembaharu yang ada di desa, cukup aktif dalam melakukan identifikasi baik potensi ataupun masalah yang ada di desa. Pemerintah juga sejauh ini sudah cukup respon terhadap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Nah, terakhir Bung Nurman selaku tokoh pembaharu mengharapkan pemerintah desa Bontomaranu ke depan itu lebih banyak melakukan inovasi di dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Mungkin seperti itu yang konkretnya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bung Nurman. Ya, terima kasih sama-sama, Pak.